Materi hari ini adalah aspek komputer dalam IMK. Aspek komputer ini merupakan salah satu aspek dalam interaksi manusia dan komputer yang kita pelajari ya. Jadi nanti ada aspek manusia, ada aspek komputer, ada aspek interaksi yang kita pelajari. Nanti akan lebih banyak aspek interaksinya ya. Nah, kita akan pelajari hari ini aspek komputer ya. Adapun tujuan perkuliahannya, ini kemampuan akhir yang direncanakan, mahasiswa mampu menjelaskan tentang komputer text entry device, kemudian komputer device, display device, kemudian ada physical control atau various device, perangkat-perangkat yang lain gitu ya. Kemudian ada paper device, jadi yang khusus mengelola masukan atau keluaran berupa paper, ya, berupa paper. Ya, sorry, ini bukan indikator ya, tapi materinya. Jadi materinya itu nanti adalah input, output, device, dan various device yang kaitannya dengan indera ya, panca indera manusia. Jadi bagaimana komputer itu bisa memanfaatkan ya indera-indera manusia sebagai perangkat masukannya si komputer ya, dan juga perangkat keluarannya si komputer. Dan bagaimana komputer itu bisa caranya komputer bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh si manusia ya. Terus kemudian yang kedua ini mengenai paper. Jadi paper input dan output. Ya sebenarnya kalau khusus input dan output dalam paper ini juga biasa disebut juga ya perangkat I/O juga ya, sama-sama dengan yang bagian atas. Kemudian yang ketiga adalah komputer memori. Di mana komputer memori ini lebih banyak dibahas atau aspek-aspek memori ya, penyimpanan, pemrosesan dalam komputer ini sudah dibahas di Orkom semester kemarin sepertinya ya. Komputer dulu dan sekarang ini kalau kita ketahui dari beberapa kali mungkin materi dengan saya atau Anda melihat video gitu ya. Komputer dulu itu kan bentuknya masih kalau kita lihat itu enggak terbayang kalau itu tuh komputer gitu ya. Artinya besar-besar sekali gitu ya. Besar-besar sekali. Sampai sekarang komputer itu sudah bahkan tertanam di device ya, tertanam di alat-alat sehingga alat-alat itu malah bisa berpikir gitu ya, sudah bisa ya menerima masukan dan mempertimbangkan kira-kira keputusannya seperti apa gitu ya, seperti yang ada pada smart device, pada smart appliance gitu ya, di smart home. Nah, di komputer itu mau bentuk yang bagaimanapun ini pasti nanti ada komponen-komponen input device, ada komponen output device gitu ya, ada komponen yang bagian berpikir gitu ya, processing device, ada penyimpanan juga gitu ya. Nah, pada input device, nah ini input secara interaktif bisa berupa teks, gambar, atau seleksi atau kursor gitu ya. Nah, kalau contoh entry text ini seperti keyboard biasa, keyboard komputer, kemudian phone text entry kalau ada yang masih punya HP yang bukan layar sentuh ya, HP-HP jadul. Nah, itu text entry modelnya. Kemudian ada speech input gitu ya, speech recognition. Kemudian ada handwriting recognition ya. Ada handwriting recognition. Kemudian yang model seleksi, ini ada mouse, ada touchpad, ada stylus. Ya, ada stylus, ada perangkat-perangkat yang masukkan 3D. Ya, masukkan 3 dimensi. Jadi nggak hanya sekedar maju mundur seperti mouse, maju mundur kiri kanan, scroll, tapi yang 3D ini juga sudah bisa diagonal gitu ya. Kita arahnya sudah 3 dimensi. Ya. Nah, kita akan coba bahas satu persatu keyboard. Nah, ini kalau misalkan layoutnya keyboard ini ada macam-macam sebenarnya. Jadi di sini abjadnya sesuai dari A sampai Z gitu ya. Unik atau paling enggak kita nggak biasa pakai gitu ya. Jadi di sini ease of learning dan alphabetic keyboard. Lagi-lagi kalau ada aspek
ease of learning itu kan juga kaitannya dengan kebiasaan ya. Karena kita kalau disuruh pakai keyboard itu ya pasti juga kesusahan gitu ya, karena sudah pakai yang QWERTY layoutnya. Kemudian ada Dvorak. Nah ini ada layout lagi. Ada layout lagi yang beda lagi. Ya, ini A, O, E, U, I ya. Ada Dvorak. Kemudian ada juga split design. Ini keyboardnya modelnya seperti ini. Jadi ini keyboard yang memang didesain untuk memenuhi ergonomi gitu ya. Jadi biar tangannya waktu ngetik itu misalkan di sini ada permukaannya gitu ya. Ada permukaannya, tangannya biar agak naik ini. Kan nggak terlalu capek kalau ini. Daripada yang tangannya lurus. Kalau lurus itu nanti akan agak cepat lelah ya. Dianggap lebih cepat lelah. Kemudian ada chord. Nah, chord yang bentuknya seperti ini kita malah bahkan nggak pernah pakai ya, yang bentuknya chord. Ini kalau A-nya itu kombinasi satu titik ditekan misalkan. Nanti kalau yang lain dua touch ditekan, nanti tiga touch ditekan, terus dua selang-seling, nah gitu. Itu adalah chord. Kemudian ada numeric keyboard. Nah, bentuknya seperti di sini. Ini ada di kasir ataupun bank gitu ya, di bagian bank, karena memang yang dimasukkan itu nggak ada hurufnya, cuma angka saja ya. Jadi yang dibutuhkan dimasukkan di aplikasinya itu hanya angka saja gitu ya. Kemudian ada T9 entry, predictive text namanya. Oke, kemudian nah ini handwriting and speech recognition. Jadi mendeteksi tulisan tangan dan juga speech, perkataan gitu ya. Jadi yang handwriting ya ini seperti pen tablet gitu ya. Pen tablet dia bisa menulis, terus kemudian yang speech recognition ini, nah, kalau sekarang sudah sangat umum ya, perangkat-perangkat yang inputannya itu speech di HP. Setiap smartphone itu juga pasti bisa dipakai untuk speech recognition gitu ya. Nah ini juga ada speech recognition yang memang khusus digunakan untuk people with difficult to understand speech gitu ya. Jadi untuk orang-orang yang memiliki keterbatasan. Kemudian pointing device. Ya, pointing device ini kalau kita ketahui adalah mouse ya. Sedangkan yang saya tampilkan di sini ini mouse yang bentuknya masih sangat awal ya. Ada cakram yang berdiri vertikal gitu ya. Kemudian di atasnya ada kayak tombol toggle-nya gitu ya. Sampai yang sekarang ini tombol atau mouse itu sudah nggak hanya arah maju, mundur, kanan, kiri, scroll. Nggak hanya klik kanan, klik kiri saja, sudah bisa ya fungsinya mungkin yang gamer malah lebih tahu daripada saya pastinya. Itu ada double klik, ada triple klik, ada nanti fungsi-fungsi yang lain. Gitu ya. Oke. Nah, pointing device juga termasuk ini ya, termasuk trackpad. Trackpad pada laptop yang sedang saya pakai seperti ini ya, ini modul trackpad. Nah, ini seperti ini ya. Ini adalah touchpad. Nah, kemudian ada di sini scroll ball gitu ya. Jadi dia cara pakainya diputar gitu ya. Kita perlu menyentuh yang bagian atasnya bola ini supaya nanti kursornya bisa ke kanan, ke kiri, diagonal dan seterusnya gitu ya. Nah, terus ini ada juga konsep yang sama seperti scroll ball tadi, tapi di sini ada di ya handphone BlackBerry. Nah, terus kemudian ada juga, nah ini sudah ada pen tablet atau drawpad gitu ya. Drawing pad itu sudah sekaligus ada pointing, ada langsung. Jadi mengintegrasikan antara pointing device dan output device. Gitu. Kemudian, nah kita tadi sudah input device, sekarang adalah output device gitu ya. Output device. Oke, jadi salah satunya adalah layar, gitu ya, layar.
tampilannya masih bitmap kalau yang dulu gitu ya. Sekarang sudah teknologinya sudah semakin banyak. Kemudian proyektor dan public screen untuk penggunaan publik. Jadi proyektor, terus kemudian ada ya nggak hanya sekedar monitor komputer saja, tapi monitor yang memang digunakan untuk seperti di reklame, di papan reklame di jalan gitu ya, itu juga output device. Kemudian kertas digital gitu ya, digital paper ini nantinya mungkin bisa digunakan di masa depan gitu. Kemudian display device ini ada berbagai macam bentuk display device ya. Kemudian ada juga ya monitor yang jenis CRT gitu ya, monitor jenis CRT yang tertabung itu juga display device gitu ya. Kemudian ada yang sampai LCD atau LED. Kemudian nah ini ada apa untuk papan reklame ya, papan reklame. Ini juga proyektor, ini juga termasuk display device ya, display device. Nah, ini juga tadi alat yang seperti ini atau bahkan smartphone Anda itu adalah layarnya mengintegrasikan antara output sama input. Jadi sekaligus jadi output, sekaligus jadi input gitu ya. Kemudian ada juga virtual reality and 3D interaction. Virtual reality and augmented reality gitu ya. Ini bisa digunakan bisa di dalamnya itu diterapkan virtual control. Kemudian ada 3D mouse. Nah, ini adalah virtual reality gitu ya. Virtual reality. Di sini digambarkan seseorang ini pakai kacamata sehingga yang ditampilkan di kacamata tersebut itu nanti akan semuanya menjadi ya realitas virtual gitu ya. Nanti akan akan ditampilkan gambar-gambar virtual gitu ya, realitas virtual. Nah, kalau yang augmented reality ini seperti ini. Jadi ada pakai alat yang bisa digunakan untuk membaca marker gitu ya, membaca marker tertentu, terus nanti di alat tersebut, kalau di sini konteksnya HP gitu ya, di alat tersebut nanti akan muncul ya realitas tambahan gitu ya di luar dari ya ini gambar Anda yang ya gambar yang real ya, di sekitarnya gambar real, kemudian ada objek yang baru. Kemudian ada 3D mouse ya. Nah, 3D mouse ini ada bentuknya macam-macam ya, jadi bentuknya dia bisa zoom, ada pen left right, ada pen up down, jadi dia bisa arahnya banyak ya. Kemudian bisa tilt, miring, ada spin, ada roll gitu ya. Ada roll. Jadi arahnya dia bisa memutar objek ini bisa ke berbagai arah. Nah, kemudian di sini ada data globe. Juga bisa dipakai pada waktu sensor ini ya, olahraga. Jadi atlet terutama misalkan itu ada beberapa sensor yang diletakkan di beberapa organ tubuhnya gitu ya. Dimana untuk ngambil data-data yang spesifik memang bisa diambil di organ tubuh tersebut gitu ya. Dan kalau sekarang mungkin gantinya yang bisa dipakai itu ya alat-alat kesehatan yang nempel di tangan gitu ya, di kaki ya, seperti smartwatch, smartband gitu ya. Terus, nah itu kan dia masukkan data ya, jadi memasukkan data, mungkin data jantung, gerakannya gitu ya, gerakannya, langkahnya berapa, nah itu kan semuanya masuk data ya, semuanya menghimpun data. Ini sebagai perangkat masukan juga sebenarnya. Kemudian ada juga, nah ini sih in 3D zaman dulu, kita mau jangan zaman dulunya saya ya, nggak tahu kalau zaman dulunya kalian ini kira-kira pernah lihat nggak yang kayak gini? Belum, Pak. Oh, belum pernah. Jadi ini alat seperti teropong gitu ya. Terus kemudian di atasnya itu nanti ada dimasukkan film bentuknya bulat ya.
bentuknya kayak kertas gitu, bentuknya bulat, terus dimasukkan ke atasnya. Nah, itu di dalamnya nanti bisa lihat, ya, kalau yang ada versinya ya versi Mekah gitu ya. Jadi di Mekah nanti ada gunungnya, ada gambar Mekahnya, itu bentuknya 3 dimensi gitu ya. Jadi nggak seperti gambar biasa, tapi dia seperti 3 dimensi gambar. Terus kemudian ada juga, nah ini biasanya kacamata yang satunya merah, satunya hijau kayak gini. Terus di TV hari Minggu itu ada film yang memang khusus kalau mau lihat 3 dimensi, pakainya kacamata kayak gini. Kemudian, nah sampai yang sekarang ini ada ya monitor, terus kemudian ya ada input kacamatanya gitu ya. Jadi kacamata yang nanti dia bisa melihat secara 3D, gitu ya. Ya terus juga ya seperti virtual reality itu juga bisa melihat 3D 2 dimensi gitu ya. Demikian juga dengan sensor-sensor yang ditanamkan atau ditaruh ya di tangan, gitu ya, di tangan atau di organ-organ tubuh yang lain gitu ya. Nah, ini juga termasuk juga augmented reality tadi ya. Jadi melihat melihat melalui suatu alat, di dalam layar alat tersebut, dan nanti akan muncul objek baru sesuai dengan markernya. Oke, nah ini ada various device atau device-device yang baru berkaitan dengan input dan output. Nah, ada physical control and dedicated display, ada perangkat terkait suara, bau, dan haptik. Jadi kalau yang selama ini kita tahu itu yang panca indera yang dimanfaatkan sebagai input output itu kan yang mata. Terus geraknya itu ya dari jari, gitu ya, tangan, gitu ya, dari tangan. Nah, ini juga ada lagi ternyata sensor-sensor yang masukan atau keluarannya, gitu ya. Ini ada suara, ada bau barangkali, ya juga ya, dan kemudian haptik. Bau itu bukan jadi aroma ya, jadi bukan jadi aroma dan haptik. Kemudian sensor untuk hampir seluruh segala sesuatu termasuk gerakan, suhu, dan biosign. Nah, jadi 3D sound, jadi suara sudah nggak hanya sekedar stereo saja gitu ya, nggak hanya sekedar satu arah istilahnya, dari depan saja ini juga sudah dibuat 3 dimensi suaranya gitu ya. Seakan-akan kita di tengah-tengah lingkungan ini gitu ya. Kemudian ada haptic device. Dia dibuat sangat sensitif sehingga bisa mensimulasikan di sini ya, membuka ini kan operasi gitu ya. Mungkin sebagai simulasi operasi atau bahkan operasi yang aslinya nantinya. Jadi haptik itu kan kaitan dengan sentuhan dan saraf yang ada di dalam jari-jari ya. Jadi di sini sudah ya lebih sensitif daripada cuma sekedar mouse. Kalau mouse kan nggak ada getarnya gitu ya. Kalau stylus juga nggak ada getarnya. Ini juga kita bisa merasakan beratnya. Gitu ya. Beratnya untuk membuka yang di sini juga sudah bisa dirasakan. Kemudian odor detection, gitu ya. Masukannya si ini bau gitu ya, masukannya si alat. Kemudian, nah kalau ini keluarannya, ya jadi beberapa tahun yang lalu ya ada di sini alat, misalkan di sini ada gambar, terus nanti alatnya ini bisa mengeluarkan aroma gambarnya ini, gitu ya. Ini outputnya, ya. Jadi outputnya alat ini aroma. Kemudian biosensor sudah sekarang semakin lazim ya digunakan, ada alat-alat
digital yang bisa mengetahui ya nilai ataupun karakteristik gitu ya dari ya organ manusia ataupun jasad yang dikeluarkan oleh manusia gitu ya. Oke, kemudian nah ini tentang kertas ya, alat yang khusus masukannya kertas, input dan output kertas ya. Ya, yang kita ketahui kalau input kertas, output kertas adalah printer. Kalau inputnya kertas gitu ya, itu adalah scanner. Ya. Jadi printer ini ada inkjet, ada laser jet, ada dot matrix, ada bahkan printer 3 dimensi ya. Ini gambarnya adalah inkjet gitu ya. Laser jet, kemudian dot matrix. Kemudian ada juga di sini printer 3D. Gitu ya. Kemudian ada scanner. Nah, scanner istilahnya ada scanner handheld, ada flatbed. Ya. Jadi scanner yang handheld itu yang dipegang modelnya. Gitu ya. Jadi yang dipegang seperti scanner kasir, tapi yang dipegang tangan gitu ya, handheld. Kemudian kalau yang flatbed itu yang seperti ini, gitu ya. Di scanner-scanner yang kertasnya diletakkan, terus ini di scan, itu flatbed. Kemudian ada scanner 3D, jadi men-scan objek fisik, terus kemudian nanti di scan bentuknya nanti akan jadi bentuk 3D. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, itu sedikit mengenai komputer memori ya, di mana pembahasan ini sudah dibahas di ORCOM sebenarnya. Jadi di komputer ini kan ada short term memory, ada long term memory gitu ya. Jadi kalau short term memorinya itu RAM ya. Kemudian ada long term memory ini magnetic energy disk. Artinya short term memory atau RAM itu kan kalau dayanya hilang berarti dia hilang gitu ya. Jadi memorinya jangka pendek kan istilahnya kayak gitu. Kalau yang long term memory sifatnya yang non volatile. Jadi kalau dayanya hilang, dia memorinya juga masih tetap ada. Gitu ya. Oke, kemudian ada isu mengenai keterbatasan kapasitas terkait dokumen dan video dalam penyimpanan. Nah, sekarang satu dokumen mungkin terdiri dari 320.000 kata gitu ya. Itu nanti membutuhkan paling enggak 256 megabyte gitu ya. Nah, sekarang barangkali juga sudah berubah lagi, bisa semakin tinggi, bisa semakin kecil ya kebutuhannya. Kemudian operating system handle lack of memory by patching unused bit of program out of RAM into disk. Jadi kalau dulu memori masih kecil atau bahkan sekarang juga ya. Jadi ada istilahnya PF atau page file ya. Jadi kalau ketika memorinya itu ada aplikasi barang-barang yang berjalan di memori gitu ya. Ketika kita buka aplikasi banyak, jalan di memori, terus kemudian masih memorinya sudah hampir penuh, masih mau ditambahi aplikasi lagi, itu kan memori melakukan atau sistem operasi melakukan manajemen itu supaya nggak memorinya ngejam atau kepenuhan, itu aplikasi-aplikasi yang sudah atau beberapa saat sudah nggak dipakai itu nanti kan akan ditulis ke disk gitu ya. Ditulis ke hard disk. Sementara akan ditulis di hard disk gitu ya. Ya itu namanya paging gitu ya. Itu masuk ke manajemen memori gitu ya. Kemudian teknik kompresi dapat digunakan untuk mengurangi jumlah penyimpanan. Jadi ada teknik kompresi yang lain yang banyak gitu ya. Digunakan untuk mengurangi jumlah penyimpanan. Oke. Nah ini short term memory ya, itu RAM. Kemudian ada hard disk merupakan long term memory. Ini SD card ya, SD card.
Ini merupakan long term memory juga. Ya, kemudian ada Moore's Law. Pada tahun 65, ya, Gordon Moore, peneliti Intel melihat bahwa kecepatan prosesor akan berlipat setiap 18 bulan. Berlipat itu pertumbuhannya eksponensial ya. Misalkan kalau dulu kecepatannya 1 kali, terus nanti jadi 2 kali, jadi 4 kali, jadi 8 kali, dan seterusnya. Ada pola yang sama untuk memori komputer, yaitu untuk memori ini setiap 1 tahun. Setiap 1 tahun. Nah ini pada waktu itu di bukunya itu adalah ya, dibuktikan dengan tabel-tabel. Oke, kemudian ada beberapa hal tentang terkait memori, terus kemudian keterbatasan pemrosesan, kapasitas pemrosesan gitu ya. Nah, efek ketika sistem berjalan terlalu lambat atau terlalu cepat, gitu ya, ini ada. Kalau komputer jalannya terlalu lambat daripada apa yang ingin dijalankan oleh manusia, oleh si pengguna, itu akan terjadi icon wars namanya. Icon wars itu diklik iconnya atau diklik fungsi aplikasinya, tapi dia nggak respon-respon seperti ngehang, Nah itu namanya icon wars. Ini efeknya ketika komputer itu berjalan lebih lambat atau terlalu lambat bahkan daripada apa yang diinginkan oleh si pengguna. Ya. Kemudian ada juga komputer berjalan terlalu cepat ya daripada keinginan si pengguna. Ya, seorang desainer membangun video demonstrasi Ultra HD. Sayangnya komputer klien tidak mampu menjalankan dengan lancar. Ya. Jadi ada keterbatasan perbedaan ya kemampuan antara komputer satu dan komputer yang lainnya ya. Kalau si di desainer itu membuat resolusinya apa Ultra HD, misalkan di komputer lain sudah dia belum bisa menjalankan yang Ultra HD gitu ya. Dan sehingga jadi nggak lancar ya. Nah, oke. Kemudian ada juga masih terkait keterbatasan pemrosesan juga ya. Limitation on processing speed. Ada computation bound gitu ya. For every long process, try to give an indication during processing. Jadi seseorang ketika menjalankan operasi, kok dia merasa di tengah-tengah itu nggak ada progresnya atau ini selesainya kapan, selesainya gimana, saya harus melakukan apa gitu ya. Itu sarannya adalah try to give an indication during processing. Jadi coba setiap kali ada proses yang dinilai lama itu dibuat seperti breadcrumb gitu ya kalau istilahnya di apa istilahnya di desain ya di desain perangkat lunak ya jadi dibuat breadcrumbnya sehingga dia tahu sekarang itu sedang di mana dan nanti akhirnya itu prosesnya masih berapa lagi gitu ya jadi dia menunjukkan sekarang prosesnya lagi jalan di misalkan ada 5 proses ya terlihat di situ yang proses yang sekarang masih jalan di 2 berarti kan masih ada 3, 4, 5 gitu. Kemudian storage channel bound. Jadi sesuatu data yang dikompres ini memang untuk dibaca, dipindah, gitu ya, itu lebih cepat memang sesuatu yang dikompres. Ada cons-nya, ya, ada kekurangannya, ya, bahwa dia itu setiap mau disimpan, setiap mau dipakai itu harus dikompres dan didekompres. Ya. Nah, untuk kompres dan dekompres itu kan nanti akan butuh aplikasi lagi untuk mengkompres dan mendekompres lagi. Nah, banyaknya aplikasi yang perlu dipakai ditambahkan gitu ya, itu membutuhkan banyak RAM gitu ya, membutuhkan banyak RAM. Di satu sisi file atau data itu pengen ukurannya kecil ketika mau disimpan di dalam hard disk gitu ya. Ukurannya kecil, oleh karena itu dia dikompres gitu ya, dikompres. Tapi ketika mau memanfaatkan file yang dikompres tersebut itu harus didekompres. Dan untuk mau didekompres itu kan harus ada aplikasi untuk melakukan dekompres tersebut dan aplikasinya berjalan di atas RAM atau di RAM ya
sehingga akan dibutuhkan RAM yang ya lebih besar, lebih cepat untuk bisa mengkompres tersebut. Ya, kemudian ada juga graphic bound, hal yang seperti itu, tapi proses pemrosesan yang dibutuhkan atau yang bisa dikerjakan oleh graphic card. Ya. Kemudian ada network capacity, ya, ada juga ya kebutuhan akan kecepatan dari jaringan. Oke, ini sebagai review. Tadi kita yang sudah dipelajari adalah menjelaskan tentang komputer text entry, kemudian display device, kemudian physical control dan paper device itu ya. Kemudian tadi ada ini adalah input, output, various device, paper input dan output serta komputer memori.